Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kita kembali ke pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 10 SMA IT Iqra Kota Bengkulu bersama Ustazah Ira. Saat ini kita masuk ke bab 6, pokok bahasan mengenai ancaman terhadap negara Indonesia. Baik, kita lihat sebelum masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kita harus bersyukur kepada Allah atas nilai yang membentuk kesadaran kita terhadap ancaman yang terjadi di sekitar kita. Kemudian kita responsif dan proaktif atas ancaman tersebut. Kemudian kita analisis ancaman itu dan upaya apa penyelesaiannya, baik di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Jadi ancaman itu bisa dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri. Selanjutnya ancaman itu dibagi menjadi 3. Kita lihat dari jenis ancaman itu sendiri, yang kedua kita lihat dari sumber ancaman itu, dan yang ketiga kita lihat dari bentuk ancamannya. Ada bentuknya yang militer, ada juga non-militer. Contoh-contoh lainnya adalah seperti aksi terorisme, itu bentuk-bentuk ancaman yang nyata. Ada juga bentuk ancaman yang semu. Kemudian kita lihat posisi strategis Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Itu membuat Indonesia rawan berbagai ancaman dari berbagai pihak maupun dari dalam negeri kita sendiri. Karena banyaknya budaya, banyaknya pulau, provinsi, banyaknya juga latar belakang kita, sehingga itu bisa menjadi ancaman ketika kita tidak bisa mengontrolnya. Bentuk ancaman terhadap negara Indonesia kita bagi menjadi 4. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ancaman disintegrasi, ancaman globalisasi, dan yang keempat adalah ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Jadi yang sering mengadopsi budaya dari luar itu juga menjadi ancaman bagi suatu bangsa. Kemudian kita masuk di ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, atau disingkat dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Di sini kita akan lihat apa-apa saja ancaman di bidang-bidang tersebut. Yang sering kita dengar, yang paling membahayakan itu adalah ketika ideologi kita sudah terancam. Jadi ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara suatu bangsa. Bangsa kita apa ideologinya? Pancasila. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mengganti ideologi kita dari Pancasila ke ideologi lain, berarti ideologi kita sedang terancam. Kemudian di bidang politik, ancaman di bidang politik itu dapat dilakukan dari 2 aspek, yaitu terjadi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari ancaman di bidang politik ini bukan hanya ketika pada saat pemilihan umum, namun juga pada saat terjadinya proses politik itu, pada saat menjabat itu juga bisa terjadi ancaman. Kemudian di bidang ekonomi, dari ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan juga menjadi 2, yakni internal dan eksternal. Jadi ancamannya ketika kita sering impor ketimbang ekspor itu juga menjadi ancaman. Ketika kita tidak mencintai produk lokal itu juga menjadi ancaman. Jadi banyak ancaman di bidang ekonomi ini. Kemudian di bidang sosial dan budaya, ancaman dalam bidang sosial budaya juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam itu didorong oleh isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Jadi, tingkat pendidikan seseorang itu bisa mempengaruhi ancaman sosial budayanya. Jadi, semakin rendah bisa menjadi semakin mengancam. Kemudian bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Yang sering kita dengar baru-baru ini adalah konflik yang terjadi di Papua tahun 2019, dan juga ada yang sudah lama itu adalah GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Jadi bagaimana peran serta masyarakat kita untuk mengatasi ancaman tersebut? Yang pertama kita harus yakini semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya
berbeda-beda namun tetap satu. Apapun daerah kita, bahasa kita, ras kita, suku kita adalah satu, Indonesia. Kemudian untuk menjaga keutuhan NKRI, masyarakat atau kita itu harus ikut berperan aktif dalam membangun integrasi nasional, bukan hanya pada saat pemilihan umum, namun pada saat berlangsungnya di bidang-bidang tertentu juga kita harus berperan aktif di dalamnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian peran serta kita yang pertama menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Yang kedua menciptakan ketahanan nasional. Kemudian yang ketiga menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Kemudian yang kelima, kita harus memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. Dan yang keenam, kita harus menjalin persaudaraan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.